A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Sebelum kita memulai kaji, ada baiknya kita memasang niat untuk ta'lim, untuk belajar agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babu itmamis salati wal khusyu'i fiha. Babu itmamis salati wal khusyu'i fiha. Di dalam kitab sering menggunakan bahasa ilmu itu bab. Babun ini artinya pintu. Jadi kalau mau memasuki ilmu itu ada pintunya. Jadi pintu ini tentang itmam, menyempurnakan. As-salati, as-salah, salat. Wa dan al-khusyu'i, khusyuk fiha, di dalam salat. Ha ini kembali kepada salat karena salat ada tanya, maka dia ha ini kembali kepada salat. Jadi dua kajiannya, pertama ini itmam. Itmamkan dulu, sempurnakan dulu, baru bisa khusyuk. Jadi tak akan bisa kita dapat khusyuk salat kalau belum menyempurnakannya dulu. Jadi khusyuk ini adalah pilihan selanjutnya. Jadi orang kan banyak cerita mau khusyuk, tapi salatnya belum itmam. Itmam itu artinya sempurna. Jadi cerita kita tentang sempurna salat ini akan dibahas dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini. Itu dulu. Jadi jangan tergila-gila untuk dapat khusyuk kalau belum itmam, sempurna. Khusyuk itu akan datang kalau sudah sempurna. Kalau belum sempurna, khusyuk itu tak akan datang. Jadi gini. Makanya memang salah satu yang dapat mendatangkan khusyuk itu upaya perbanyak salat sunat. Itu otomatis. Yang kedua, dia itu salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Saya tadi dengan segala macam, kita ini kalau belajar nih, ta'allum belajar, ta'lim mengajar, itu tetap harus ada ujian. Ujian pertama itu tentang yang ada pada diri kita, mencari rezeki. Kita kan sudah berumah tangga. Kadang kalau mau mengaji ini kan payah. Sebab apa? Sebab Anda ngasih makan anak bini, ini payah. Walaupun dibuat setiap malam Sabtu,
1 minggu sekali, payah. Itu ujian. Dan kita maklum karena itu tanggung jawab. Belajar wajib, untuk keperluan rumah tangga juga tanggung jawab. Jadi kadang kala seperti beradu dia. Pilih mana. Yang ngajar gitu juga dengan segala macam aktivitas. Saya hari Jumat nih, putaran saya nih macam gasing. Subuh mengisi di Gang Solo. Musola sekarang sudah jadi masjid almarhum Ustaz Amrin. Allah yarham, semoga Allah melapangkan kuburannya. Siang tadi jam 10 saya ke Simpang Sianam. Si taklim juga. Di belakang masjid ada pajak ikan itu. Ada dalamnya itu macam lapangan, apa tadi, lapangan badminton saya kasih itu. Ngaji ngisi omak-omak. Pagi saya ngantar anak. Balik ngantar, ngumpulkan tenaga dulu, apa yang mau diulas. Jumatnya saya ke Al-Amin, Benteng. Siang tadi saya ke Petatal. Habis ke Petatal, saya taklim lagi. Taklim saya belajar, bukan saya mengajar, saya tidak. Saya belajar tadi fikih. Untuk menunjukkan kita ini lemah. Artinya ada yang lebih paham, mungkin orang itu lebih paham dari kita. Makanya yang menengok status Facebook saya kan ada kayak tulisan Arab gitu. Itu lagi belajar tuh. Ngulang kaji, nambah pemahaman. Boleh jadi kawan tuh dapat tidak. Nah tadi, habis maghrib tadi baru usai. Mengantar anak balik lagi ke. Nah, balik dari situ tambah pula ada tamu. Mencari anaknya pula di apa namanya daerah situ. Katanya Ustadz sini ada katanya. Namanya si John. John apa? Nama bini apa ini? Katanya. Tanya sama orang rumah, tak ada. Oh John, entah jontor, entah jongkek, si John lah. Jadi itulah penghalang itu untuk bab mengajar. Kalau bab belajar gitu juga. Orang yang minat dengan agama ini tak jauh itu aja, nggak jauh beda. Itu aja. Jadi kita cerita tentang itmam. Salat tuh banyak orang cerita, cemana salat khusyuk, cemana salat khusyuk, cemana salat khusyuk. Tapi dia tidak berupaya itmam menyempurnakan dulu. Allah suruh kojokan, khusyuk aku yang kasih. Ya. Kalau dia tengok tadi, Ustaz, secara zahir kami tak khusyuk tadi, gitu ya. Biarlah Allah yang menilai, nggak boleh manusia menilai orang. Rasul bisa karena bimbingan Allah. Ketika dalam hadis ada dipandang Rasul orang salat sambil memainkan janggutnya, ada di situ. Hatimu tak khusyuk. Kenapa? Kalau khusyuk kau tak akan memain-mainkan janggutmu. Lagi sholat main janggut. Karena orang khusyuk itu fokus di situ. Bahkan dalam satu kisah ketika khusyuk itu ada panah para sahabat tertancap. Ya, lagi sholat itu dicabut. Karena rupanya ketika dapat sholat khusyuk seperti orang dia bahasa kayak sabu-sabu, dia akan fly. Dia tidak akan merasakan susah lagi. Nyaman deh, tonang deh, dia cabut nggak ada terasa. Jadi kalau ada orang salat tiba-tiba hatinya gelisah. Ada salat ini kan obat. Dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, salat itu subuh berapa rakaat? 2, zuhur 4, asar 4, maghrib, isya. Coba perhatikan. Kok bisa beda? Saya buat 4 aja semua kenapa? Atau buat 3 semua? Atau buat 2 semua? Apa maksud Allah Ta'ala di sebalik itu? Merenung kita. Apa maksud Allah Ta'ala di sebalik itu semua? Karena Allah Ta'ala tidak menciptakan segala itu sia-sia. Di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diibaratkan seperti tabib, dokter yang mengobati. Dia tahu apa resep yang terbaik. Kayak orang dokter ada sakit datang, kan lain sakit kan lain obat yang dikasih. Ya, warna obat, sukatannya, resepnya 3 kali sehari, 4 kali sehari, 2 kali sehari, 1 hari sekali. Ya. Begitu juga salat. Kenapa subuh harus 2? Kenapa tidak 4? Ya. Sedangkan 2 aja payah salat, apalagi 4. Allah tahu subuh ini payah, maka dibuat 2. 2 itu pun bertarung manusia.
Belum tadi malam yang semalam tuh main bola, tengok nonton bola. Oh, begini-gini ya. Subuh teruslah gawat, kacau. Iya. Kita menuruti apa keinginan. Selagi dia tidak bertentangan syariat, oke. Tapi kalau itu bogat itu. Ya Allah Ta'ala buat dua. Zuhur kenapa lebih banyak? Nah kita siang itu banyak sekali ujian-ujian datang. Jadi dengan salat yang 4 untuk menenteramkan jiwa kita. Agak panjang. Merenung gitu. Jadi salat itu jadi refreshing. Jadi untuk menenteramkan jiwa. Asar gitu juga. Maghrib dibuat 3 agak sikit. Karena ada peralihan hari. Antara togang ke galap. Dan Isya. Sebagaimana cerita kita yang lalu. Baiknya habis Isya ini langsung tidur. Karena agama kita ini agama suruh disiplin. Bangkit dia dimulai dengan salat dan ditutup malam itu dengan salat. Habis itu tidur. Supaya bisa optimal besoknya. Sekarang pertanyaannya, boleh tidak tidur habis Isya? Boleh tidak tidur habis Isya? Tidak. Boleh. Kalau gunanya itu kayak taklim gini. Suatu yang bermanfaat, menceritakan perkara akhirat. Bahkan orang-orang saleh terdahulu malam itulah waktu dia untuk bagaimana mengisi ilmu di dalam dada dia. Bagaimana dia beribadah kepada Allah. Maka bab tahajud, bab zikir, bab taklim itu malam. Nah, situ meresap. Waktu itu kan agak nyaman. Kita dia pilih gitu. Agak nyaman. Udah itu lagi apa yang membolehkan untuk tidak tidur? Omongan kita sama istri kita. Jadi bercakap-cakap kita. Jadi waktu siang kan sibuk nih. Yang ke laut-ke laut, yang jual-jualan, yang macam-macam. Bila kita bicara sama istri kita? Malam. Pahalo itu tidak? Pahalo. Cakap sama bini sendiri pahalo. Cakap sama bini orang bawa dosa. Tahulah sekarang. Udah chat-chat, telepon, halo. Yang, peyang, loyang. Yang uang itu pula. Makanya dalam bab agama ini, apa saja yang kita berikan. Main-main kita sama anak kita. Main-main kita sama istri kita. Itu ibadah semua. Karena semuanya itu kita sesuai dengan garisan-garisan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala untuk kita. Dah, balik kita cerita salat. Kalau al-faqih Abu Lais ni ada mazhab namanya mazhab Al-Laisi. Cuman mazhab ni tak terkenal. Orang yang mengkaji tentang mazhab dia ni tak begitu banyak peminat. Yang tetap diuji dengan zaman, yang banyak peminat tu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu sampai sekarang ada. Dulu tak sempat juga mazhab Hambali itu hilang. Gara-gara ada Salafi, orang tu banyak mengambil pendapat Hambali. Makanya agak-agak keras. Karena mazhab Hambali ni dia kan banyak merunut kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, hadis-hadis sahih. Tapi dia ada timbangannya juga. Orang tu terlepas dari situ itu karena orang tu apa namanya itu? Paham orang tu langsung Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Sementara pendapat-pendapat daripada Hambali tak pakai ya. Ada begitu yang bertentangan. Karena orang tu tak dikatakan bermazhab. Allah mazhabiyah, tak ada bermazhab. Lepas daripada itu pemahaman. Tapi ingat satu hal, paham yang dikatakan yang seperti Wahabi itu, ya, itu hanya perkara waktu. Nanti akan tenggelam di masa akan datang. Karena yang udah teruji dengan zamannya, itu 4 mazhab nih. Kita ni banyak yang gagal bisa menjawab pekaton-pekaton orang itu sebab apa? Pertanyaan orang tu. Karena kita tak belajar. Kalau kita belajar, kita akan mendapat jawaban. Itu. Tak ada masalah. Belajar aja gitu. Jadi mazhab yang udah teruji, udah banyak penggalia, udah banyak penggagasnya, itu 4 mazhab nih. Apa perlu kita bermazhab? Mazhab adalah metode menggali hukum, udah sesuai dengan kapasitas ilmu. Ya, bukan tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tak ada yang tak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ulama-ulama itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Cuman cara menggalinya itu harus ada ilmunya. Orang yang ingin mengasin ikan, kalau tak punya ilmu mengasin ikan, tak jadikan itu asin. Jadi dia akan mencontoh orang yang telah berhasil tentang itu. Nah itulah seperti itu mazhab. Karena kita tak langsung jumpa dengan Rasul, tak langsung jumpa dengan sahabat, tak jumpa langsung dengan tabi'in. Kita jumpa dengan guru.
Guru kita tuh jumpa dan guru kita jumpa dan guru. Nah ini nama penggagas, nama mazhab nih. Mazhab itu metode menggali hukum. Tak menyalahi itu dah. Jadi kalau dikatakan mana paten Syafi'i apa Nabi Muhammad, itu salah bahasa itu. Mana pula bisa dibandingkan Imam Syafi'i dengan Nabi Muhammad? Nggak cocok bandingan. Tetapi yang mengkaji Al-Quran dan hadis tuh sehingga dia pas dengan pemahaman ulama. Karena kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Kalau kita cerita membandingkan Imam Syafi'i sama Nabi Muhammad, Imam Syafi'i tak pernah kita jumpa. Apatah lagi Nabi Muhammad. Yang gitu ya. Dah. Qala al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala, ini ada perkataan as-salatu mikyal. Paman wafa wafalahu. Waman taffafa faqad alimtum ma qala Allah taala fil mutaffifin. As-salatu mikyal. Salat itu adalah timbangan. As-salatu mikyal. Salat itu ada timbangan. Ini hadis daripada sahabat Rasulullah namanya Salman Al-Farisi. Ya. Paman wapa, barang siapa yang menyempurnakan salat, wapalahu, sempurnalah untuk dia. Untunglah dia. Cara menyempurnakan itu kayak mana? Belajar. Tanya kita rukun salat berapa? Nih macam salat sunat tu tingkatannya mana yang tinggi? Salat gaya. Di antara dua salat gaya mana yang paling tinggi? Salat Aidil Adha. Kenapa salat Aidil Adha lebih tinggi? Karena salat Aidil Adha itu takbirnya 4 hari. Aidil Fitri cuma 1 hari. Cuma di kampung kita yang paling meriah itu salat Aidil Fitri. Harusnya dalam hukum yang paling bosa itu Aidil Adha. Karena Aidil Fitri kembali makan. Udah 1 bulan tak makan, siangnya makan Aidil Fitri itu. Kalau Aidil Adha suruh makan, tapi makannya makan spesial, makan daging. Gitu. Udah itu lagi ada pengorbanan. Semboleh. Kalau Aidil Fitri tak ada, cuman kampung kita kasih THR, pengorbanan juga. Tapi tak sesuai dengan petunjuk kan. Itu hanya sekadar mengasih belanja dan keluarga biar sonang-sonang uang tu. Dah. Selanjutnya salat gerhana. Yang mana lebih utama? Gerhana matahari. Habis itu gerhana bulan. Karena gerhana bulan kenapa? Gerhana bulan lebih lama. Gerhana matahari itu lebih cepat dibandingkan gerhana bulan. Gerhana bulan tu berjam dia. Lama dia putaran dia. Habis itu salat apa lagi? Salat minta hujan. Habis itu apa yang lebih berkah lagi salatnya? Salat witir. Maka ya ahlul Quran, autiru ya ahlul Quran, berwitirlah kalian para penghafal Quran. Siapa yang menghafal Quran, ada Rasulullah anjurkan kuat untuk dia buat salat witir. Siapa yang nak menghafal Quran, dia harus beramal dengan setiap hendak salat, habis salat hendak tidur, witir 1 hari, satu rakaat paling sikit. Paling sikit. Yang cukup itu 3. Yang paling banyak 11. Salat witir itu paling banyak 11 rakaat. Kalau udah berwitir dia tak apa lagi buat witir. Ibaratnya tidur, bangkit tak apa witir lagi. Witir cukup 1 aja. Witir cukup 1 aja. Udah. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah taala fil mutaffifin. Barang siapa yang dia berlaku curang, maka kalian telah mengetahui apa perkataan Allah tentang orang yang berlaku curang. Artinya salat itu berkurang-kurang. Kurang itu apa? Hak Allah. Dia tak nak melakukan salat itu. Salat cuma maghrib isya saja. Ya. Atau hak salat itu kita upayakan paksa diri kita ni untuk fokus dalam salat tu. Walaupun betul lagi ni, macam mana lah nak fokus? Salat ni lagi salat, tiba-tiba rumah ni terbakar. Nampak api tu. Berarti situ ada unsur perlawanan. Jadi orang yang khusyuk tu bukan tak ada perlawanan dalam jiwa, dia ada.
Ya. Jadi kita ni setiap anda khusyuk pasti ada seperti perang di dalam dadu kita nih. Kalau tak ada santai, itu belum. Khusyuk itu harus diuji. Sama dengan uang kono sabar, terbakar rumah dia, di toko hilang duit dia, sakit badan dia. Kalau tidak ada perlawanan dalam jiwa dia, itu belum tahu kualitas sabar tu. Lalu aja. Kalau lalu aja tak ada rasa orang gila lah. Orang gila tak ada rasa apa-apa. Kita ni pasti ada rasa. Macam contoh. Ini kan kita ni laki-laki normal. Tiba-tiba ada perempuan terbuka aurat. Nampak seksi. Dalam hati boom gitu, berontak dia. Muak cantik tadi. Mau begitu. Itulah perlawanan tuh. Itulah perlawanan tuh. Kalau ada perlawanan begitu berarti dia pertama normal. Kedua disitulah jihad dia. Disitulah rasa jihad dia nak melawan itu. Lawan, lawan. Tengok aja sikit. Lawan. Wah gitu tuh. Paten tu mulus putih. Ya gitu. Begitu kok salat tuh. Bisa ada perlawanan. Kalau tak ada perlawanan belum nampak jihad. Maka jihad paling kuat tuh hawa nafsu nih. Kalau ada perlawanan gitu berarti disitulah dia kalah atau dia menang. Tapi jangan pula dicari-cari. Itu kan sifat datang. Ini tahu di situ memang tempat sarang lawan lama-lama masuk jadi tempat kalau memang iman kita tuh susah untuk melawan itu, maka kita harus antisipasi. Ini bukan sifat datang awak tiba-tiba udah tahu di situ tempat gawat. Dakwah pula awak di situ, tempat prostitusi itu. Panggillah, "Bang, sini bang. 50.000 aja bang," kata dia. Wah, dakwah kata dia. Datang dakwah. Lama-lama kau ada dakwah buat betino tu dia. Kalau belum mampu maaf, cari tempat lain. Lahan yang bisa nimo dakwah. Tengok kondisi. Tapi kalau udah kokoh dia, Allah sudah, aku bermohon kepadamu ya Allah bantu. Macam Ustaz Abid Liu. Ya kan? Abid Liu itu kan yang dari Malaysia, jamaah juga kan. Di dakwahnya tempat-tempat perempuan yang tak bagus. Ya kan, yang tak berjilbab. Dia dakwahnya dengan 4 kaki ada duit. Sab boleh baju. Sab boleh kereta anak-anak pang tu. Awak 4 kaki macam mana? Awak pun lagi mencari juga. Karena duit tu kan 4 sudut. Jadi kalau dia berjalan lebih kencang. Awak ni dakwah jauh lah ni cuma kaki 2. Itu pun sepasang jadi 4. Haus sudahlah, terduduk dululah. Begitu. Jadi kalau kita ni lagi sulit, berdoa sama Allah, ya Allah berikan kelapangan sehingga aku bisa dakwah dengan sebaik-baik dakwah. Ya. Jadi ahsan dakwah itu, lebih baik dakwah itu semua kita lengkap. Bukan mengajar tidak. Kalau yang belum ada pasangan, mudah-mudahan jumpa pasangan. Ya. Kalau yang belum ada kelapangan rezeki, mudah-mudahan lapang jokinya. Itu terserah. Kalau mampu pula. Masalahnya di kampung kita ni, hendak mengamalkan begitu tu ujian juga. Jangankan bab upo kita, Ustaz AA gimana aja salah menurut hukum agama. Tidak, tapi cacat dalam pandangan masyarakat yang menganggap itu, walaupun itu betul. Contoh, kalau dalam hukum fikih menikahi anak angkat itu, yang anak itu tak disusu, boleh tidak? Anak itu tak kita susu kan? Ya kan, ibaratnya ini perempuan, dia bolo budak dia kecil diangkat, udah togap ganteng, udah nikah sama mak aja ya, kata. Mak angkat dia, kan itu kan bukan mahram dia, kan tidak disusukannya. Secara hukum fikih itu boleh, tapi dalam masyarakat gatal udah tua nak nikah sama berondong. Ini cerita masalah yang namanya apa namanya itu? Hukum masyarakat tu ada. Ngai hukum masyarakat nih. Saya semalam apa kali main ngisi di galon minyak keto kan lagi mahal nih. Jadi upo ada motor polisi. Bilang orang tu sambu betul. Udah berubah nama polisi itu jadi sambu. Karena kasih sambu. Saya dapat polisi sambu betul ya gitu. Padahal dia. Ya Allah, karena memang orang tu lagi banyak masalah, kepolisian itu lagi banyak masalah. Tamu dengan sambu tadi. Tahu sambu itu yang rambut itu kan?
Sambo, sambo. Iya, entah sambu ladu kata. Sambu ladu. Kok sambal ladu. Wa an Huzaifah binil Yaman, dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a rajulan yusalli walam yutimmu ruku'aha wala sujudaha, faqala lau mutta ala hada la mutta ala ghairil fitrati. Si Huzaifah al-Yaman, sahabat Rasulullah SAW, melihat seorang laki-laki dia salat dan orang tadi tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Maka almarhum Ustaz Saripudin Al-Hamidi, mana sempat saya belajar sama dia. Rukuk tuh kalau bisa upo L. Tapi kalau tak bisa, kata dia buat agak turun sedikit. Kenapa? Kalau begini pencuri, gitu dia. Nilai tak sempurna. Mendungek pula dia begitu. Jadi kalau yang begini, yang pokok udah lewat. Yang pokok ini udah lewat. Sehingga dia bukan taus begini pula. Jadi bukan artinya kita ni kan men-setnya, kecuali kalau udah tengok orang yang baik itu seperti ini. Yang ini, yang L nih. Tapi kalau kita tak memungkinkan, yang agak miring sedikit tidak mengapa. Itu kata Allah yarham Ustaz Saripudin Al-Hamidi. Waktu itu kami belajar Al-Luma, masalah usul fikih. Jadi katanya begini, ketimbang kono hadis kita pencuri dalam salat, kita lewatkan lalu tambah sekali lagi, tidak mengapa. Itu maka kadang-kala kita tengok ada orang mak lewat betul. Bu, mungkin dia ragu, tapi sebaiknya jangan. Sebaiknya tidak. Sebaiknya bontu L itu. Dan kalau kita tengok ada agak turun dia sedikit, rukuk itu membungkuk dia. Kalau dia agak mendongek bukan membungkuk dia. Maka dikatakan dalam hadis ini, ditengok seorang laki-laki dia salat tapi tak sempurnakan rukuk wala sujud. Sujud tidak ogah. Salah satu bentuk sujud yang tidak bagus itu adalah habis 9 anggota sujud. Masuk ini. Kepala atau sujud kan? Maaf, ini tangan ini ya. Ini lutut sama kaki. Contoh nih. Ini pun tinju. Ini tak masuk nih. Yang kepala ni koning termasuk ke hidung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enggak usah. 9 buat 7 aja. Jadi kadang-kala kan ada sujud begini dah. Salah, naik. Karena tamsil mirip maaf upo kalbun. Kalbun tu anjing. Jangan. Enggak jojak. Kalau jojak 9 jadi total lah semua. Itu seperti anggota 7 anggota sujud ini termasuk ini. Maka dalam anggota sujud kening kita yang tertutup ini. Yang anggota sujud. Jadi di sini. Dinaikkan sedikit. Ambil nampak sih, biar ada zabahah. Dataran koning dia. Sini. Dah. Jadi kata dia, faqala lau mutta jika dia mati ala hada atas sini la mutta ala ghairil fitrah. Mati dia tak fitrah. Fitrah itu tak pas lah, tak suci dia. Karena dia tak sempurna, masih ada hutang. Wanil Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ala akhbarukum bi aswa'in nas ala akhbarukum bi aswa'in nas sirqatun sirqatan qalu bala ya Rasulullah. Nabi katakan, adakah ingin aku kabarkan kepada kamu dengan seburuk-buruk manusia yang menjadi pencuri? Qala alladzi yasraku min salati, orang yang mencuri dalam salat. Qila wa kaifa yasraku min salati, bagaimana cara mencuri salat itu? Qala la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha, tak sempurna rukuk dan tak sempurna sujud. Itu kata Rasulullah dalam hadis.
Wa ani bin Abbas wa ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah taala meridhoinya, annahu qol, sungguhnya dia berkata, malam ta'murhu salatahu malam ta'mur salatuhu bil ma'ruf. Siapa yang salatnya tidak memerintahkan akannya dengan ma'ruf, walam tanhahu anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar, lam yazdad biha, tak bertambah dengan salat itu minallahi illa bu'dah. Itu salah satu tak menyempurnakan salat. Orang ngajin salat tapi gajin melagu ayam, belum sempurna salat. Orang lagi salat gajin salat tapi masih isup sabu-sabu, tak gajin, tak sempurna salat. Apalagi orang yang dia gajin salat tapi dia tidak mencegah dari perbuatan keji, itu tak sempurna salat. Jadi maksud luas penyempurnaan salat itu dengan memperbaiki diri juga termasuk penyempurnaan salat. Jadi salat itu sempurna, dia akan datang khusyuk itu sempurna dulu. Kan kajiannya pertama sempurna dulu. Tak akan mungkin datang khusyuk kalau tiap hari kojo si perempuan tadi menggibah menggosip, tak akan mungkin. Tak akan mungkin kita bisa khusyuk sementara joki yang kita ambil dari bumi Allah Ta'ala ini caranya kita mencuri lalu kita kasih anak bini kita makan. Ya. Tapi kayaknya udah jadi hukum umum tuh kalau kita di bab-bab laut, di CL ya istilah, di CL. Nah, kalau memang udah ada kesepakatan apa itu tidak apa-apa, tapi kalau tak ada kesepakatan, itu lalu kita bawa, kita dapat khusyuk supaya itmamnya cowoknya kayak mana? Itmamnya itu amaliyah kita harus sesuai. Orang yang tidak dapat khusyuk, kunci pertama dia berupaya meninggalkan sesuatu yang Allah benci. Itu aja kunci itu. Yang pertama dulu itmam. Itmam itu sempurna. Baru dapat khusyuk. Jadi ada 2 poin. Dari 2 poin ini kita kembangkan dengan bertanya pada malam hari ini. Kau yang lain atau di luar daripada kaji kita dipersilakan. Makasih, demikian kita lanjutkan dengan muzakarah, dengan tanya jawab. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tak apa-apa. Ya, saya pindah dulu ya. Iya. Tanya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab yang bersalam bersama-sama berdoa itu yang saya pelajari mazhab Syafi'i itu ada. Bukalah kitab-kitab. Kitab-kitab Syafi'i ini kan banyak. Pelajari. Contoh kalau ditengok orang yang mengatakan tak ada tu, dia sok tahu kitab Syafi'i itu tidak satu. Ada Majmu' Syarah Muhazzab, itu kitab-kitab tagab tuh. Ada namanya Iqna, ada nama Fathul Wahab. Kalau Fathul Qarib udahlah. Ada lagi namanya Minhajut Talibin. Ada namanya lagi Tuhfatul Tullab, banyak. Jadi kalau dalam fikih Syafi'i ada. Kalau dia kata hadis Rasulullah begini, hendak mengkaji agama ni tak bisa kita pakai Quran dan hadis saja. Karena kita bukan ahli. Dulu pernah di awal-awal kaji saya katakan yang kita makan itu bondo dasar apa bondo yang udah diolah. Macam contoh nasi goreng. Apakah langsung padi kita makan? Pasti olahan kan? Ambil padi, masak dulu. Dan padi itu tadi pun ada digiling dulu. Jadi boras. Dan sebelum padi itu pun dia tanam-tanam. Jadi begini maksudnya yang hendak saya katakan. Ulama lah yang menghadirkan kisah itu. Kalau ada orang yang tak hendak memakai pendapat itu urusan dia. Kalau anda mengetahui lebih dalam perkara agama ni, dia tidak cukup satu kitab aja. Dia harus ikut daurah, dia harus tadarruj, ada tingkatan-tingkatan. Pertama sekali dia hafal kitab matan, nama matan takrib. Habis itu agak meloncat sikit,
Di atas itu namanya Fathul Qarib. Habis itu Kang Hasyiah Al-Baijuri. Itu dalam kitab Matan Takrib itu. Ya maksudnya kalau seandainya saya tidak tanya gini, ada tidak dalam bab ilmu bahasa begitu itu menunjukkan apa ya? Kalau belum pas, bahasanya nggak pas saya ucap itu. Adab ilmu itu dia tuh bertingkat gitu. Tingkat. Karena anak TK tak langsung masuk kuliah gitu. Kita bisa katakan ado tidak ado sekarang kita fikir apa yang udah tamat. Gitu. Fikir salat kita tanya contoh rukun salat lain kitab kan lain tuh. Kalau yang kita pelajari 13, ada yang 17 gitu. Ada yang 18, ada yang 20, ada 21. Gitu. Karena kalau masalah dalil gini aja. Bukalah, ini kan sekarang kan uang kan ada instan itu. Instan. Di majelis NU, ini sekarang kan bisa saya buka ini. Tapi saya karena pakai rekaman ini ya. Di majelis NU, uang tuh ada namanya Bahsul Masail. Dalil tentang masalah habis salat itu zikir berjamaah, doa berjamaah, uang tuh udah bahas. Tapi anda simple lah jawaban gini aja. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Habis kata Maliki Yaumiddin ayatnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita bahas dulu. Sekarang kalaupun saya tunjukkan hadis, tunjukkan kitab agak susah. Ini aja kita bahas. Iyyaka artinya apa? Iyyaka artinya apa? Ini uslub nih. Uslub ini kata ini khusus nih. Iyyaka itu artinya hanya untukmu, hanya kepadamu. Ini kan Cito minta dalil nih kan? Ya. Iyyaka hanya kepadamu, na'budu. Nah ini artinya kami nih. Ini fi'il mudhari'. Maknanya sedang atau akan. Jadi proses itu sedang melakukan ibadah. Na'budu ini bahasa Arab fi'il madinya. Ini saya cita-cita begini nih udah agak jadi poneng ya dia. Jadi untuk memproses hukum itu harus mempelajari itu. Saya cita fi'il madi, fi'il mudhari udah poneng. Makanya kalau yang bab bawah nih yakin aja kata Ustaz tuh ada dalil lah. Tapi pekau masalah bisa dimamah tidak, kita nih aku percaya ya sama Ustaz tuh. Karena dia belajar tentang itu. Nah, kita bahas sedikit dulu. Ini tadi masalah itmam.